Saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menghitung dengan jemarimu, di saat aku beribadah ke Masjid Istiqlal, namun engkau ke Masjid Bilal. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di biomu tertulis Allah Azza wa Jalla. Di saat aku mengucapkan Assalamualaikum dan kamu menjawab Waalaikumsalam. Di saat aku mengeja Al-Qur'anku dan kamu mengeja as-sunnahmu. Umat muslim satu suara memanggil Tuhan tentang aku yang mengadahkan tangan untuk berdoa dan kamu mengaminkannya. Aku, kamu, kita, bukan Masjid Istiqlal atau Masjid Bilal yang ditakdirkan berdiri berjauhan dengan jarak jauh namun tetap Al-Fatihah. Andai saja mereka punya nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mengingatkan kita dan memperingati kita dengan azan yang selalu berkumandang dari masjid satu dengan masjid yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mu'alaf Channel. Di sini Anda bisa melihat dan menilai mana yang hak dan mana yang batil. Kalam ilahi menuntut persatuan, perpecahan melumpuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Panggilan jihad hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam yang tiada batasnya. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mu'alaf, ya, belakangan ini kita digegerkan ya dengan salah satu tokoh agama yang mendatangi sebuah gereja karena undangan, lalu berorasi atau berpuisi dan memberikan ceramah tentang Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di dalam gereja. Ya, nanti kita akan bahas ya sahabat ya. Tapi sebelum lanjut, silakan bagi sahabat Mu'alaf yang baru bergabung untuk mengklik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa kalau suka videonya dan bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya, insyaallah jadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat Mu'alaf, setelah saya melihat, menilai, menimbang, mempelajari, alhamdulillah akhirnya saya mau ikut berbicara karena dulu saya pernah menjadi seorang yang kafir gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah mendapat sebuah petunjuk, dapat hidayah dari Allah, alhamdulillah. Dan mungkin sahabat tahu ya masalahnya tentang Mas Miftah ini gitu ya. Jadi di sini kita akan soroti saja yang menjadi krusial ya, yang menjadi pentingnya ya. Dan insya Allah ini kita akan bahas tentang masalah gereja dan salibnya, karena ini yang menjadi perbincangan lah ya. Ini Masya Allah luar biasa. Saya gitu ya sebagai mu'alaf atau muhtadin, alhamdulillah meninggalkan simbol-simbol atau sifat-sifat kekufuran. Bahkan yang sudah mu'alaf aja gak ada yang masuk gereja lagi kecuali murtad ya, murtad lagi gitu. Mungkin sahabat pernah lihat gak sih ada orang yang syahadat menggunakan simbol-simbol agamanya yang dulu ya, seperti misalnya pas lagi syahadat ini menggunakan kalung salib gitu ya, terus baju pastor ya, kalung salibnya gede gitu ya, segede gaban. Nggak ada yang seperti itu. Atau Mas Miftah sendiri ketika mengatakan sudah memualafkan ratusan orang, pernah nggak gitu ya menemukan atau mendapati mualaf itu menggunakan kalung salib gede ketika bersyahadat? Saya rasa tidak ada yang seperti itu ya. Bahkan tidak pernah ada gitu ya ketika mereka syahadat masih menggunakan atribut-atribut kekristenan atau agama-agama yang lain. Atau pernah lihat nggak orang Yahudi ya
yang menjadikan salib ini sebagai satu simbol perjuangan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, sehingga salib itu dipeluk gitu ya. Atau sahabat pernah lihat nih di belakang saya ini ya, di belakang saya ada sebuah video bahwa orang Yahudi atau penjaga tembok ratapan ketika melihat ada orang Kristen yang memakai kalung salib disuruh dibuka ya, suruh dilepas, masukin ke kotak ini. Atau tahu nggak, sahabat Rasulullah SAW demi tegaknya agama Islam, menjaga akidahnya, disalib oleh orang-orang kafir, mati syahid sahabat-sahabatnya. Atau tahu sahabat Rasulullah SAW yang mualaf, ketika dia mendatangi Nabi, terus Nabi berkata, jauhkanlah berhala atau tanda salib tersebut darimu ya, karena itu ditulis dalam hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Di situ dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan ketika itu di leherku ada salib dari emas. Luar biasa gitu ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, wahai Adi, jauhkanlah berhala atau salib tersebut darimu ya. Masya Allah, Rasulullah saja suruh menjauhkan tanda salib ya, atau berhala. Bahkan di dalam Bible sendiri ya, kitabnya orang Kristen, itu adalah lambang kutukan dari Yahweh, dari Tuhan, dari Allahnya orang Israel, kata mereka ini ya. Padahal Allahnya itu aja sama gitu ya. Itu terdapat di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan bahwa orang yang tergantung di atas tiang itu adalah dikutuk oleh Allah. Ya, bahkan seorang pencetus agama Kristen yaitu Paulus ya dari Tarsus mengatakan bahwa terkutuklah orang yang tergantung di atas tiang salib. Coba bayangkan ya. Bahkan orang Yahudi sendiri dalam kitab Talmud dikatakan bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Kristen atau orang-orang Abodah Zarah mati dengan sangat hina di atas tiang salib ya pada malam Paskah Yahudi karena kejahatan dan pengkhianatannya. Bayangkan, orang Yahudi sendiri ya yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Subhanallah. Bahkan sahabat-sahabatnya Yesus ya, sohib-sohibnya, murid-muridnya Yesus dibunuh dengan cara disalib. Ada yang salib terbalik di atas kayu salib karena mengajarkan tauhid, dihilangkan nyawa mereka. Bahkan ada salib terbalik dianggap lambang setan ya, seperti ini ya. Nauzubillah ya, ngeri juga gitu ya. Nah, indahnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar-benar memberikan keterangan untuk membela Nabi kita yang kita percayai, Nabi ke-24, yaitu Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, Ibnu Maryam ya. Masya Allah. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 157, 158, di situ Allah berfirman bahwa Allah mengangkat Nabi Isa. Nabi Isa ini tidak dibunuh dan tidak disalib. Mereka itu saling berprasangka bahwa yang dibunuh itu adalah benar Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, padahal Allah mengangkatnya. Jadi Nabi Isa tidak mati secara hina, tidak dibunuh, tidak disalib ya, tidak dicemooh, tidak diledek, tidak dikutuk dan segala macamnya. Ini Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah yang disahihkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban dan Ahmad, bahwa Nabi Isa Al-Masih akan turun dan menghancurkan salib, babi, dan menghapuskan upeti atau pajak. Saya yakin Mas Miftah ini pasti tahu tentang kajian ini, tentang hadis ini, tahu bahwa Nabi Isa ini akan menghancurkan salib. Coba kalau sekarang ya Mas Miftah berorasi gitu ya di dalam gereja, terus tiba-tiba Nabi Isa turun menghancurkan salib, kira-kira ketiban gak itu sama salib ya kepalanya atau badannya? Ya, jangan dicontoh ya buat semuanya ya. Maka dari itu Rasulullah SAW itu bersabda dan mengatakan bahwa jauhkan berhala atau salibmu itu dari hidupmu ya, kepada Adi bin Hamid. Suruh dijauhkan, bukan didekati atau orasi di bawah kayu salib. Bukan itu ya. Diam! Diam! Nah, ini masalah gereja sahabat ya. Umar bin Khattab pernah ya
di Yerusalem didatangi oleh seorang pendeta dan diundang ke dalam gereja. Tapi di situ tiba waktu zuhur, ya, waktu sholat zuhur, dan Umar bin Khattab ini disuruh oleh pendeta ini untuk memasuki gereja tersebut. Namun Umar bin Khattab ini menolaknya dengan lembut, dengan halus, ya. Padahal kita tahu Umar bin Khattab ini garang banget gitu ya. Keras lah ya terhadap orang-orang kafir. Tapi ketika bertemu dengan seorang pendeta lalu disuruh masuk untuk sholat, namun Umar menolaknya. Dan Umar mengatakan biarlah aku sholat di luar, ya. Dan akhirnya Umar bin Khattab ini sholat samping gereja atau di depan gereja itu. Lalu setelah beres sholat, orang-orang bertanya, ya Umar, kenapa kamu bukan sholat di dalam gereja? Kenapa malah sholat di depan gereja? Lalu Umar bin Khattab menjawab dengan cukup membuat kita berpikir gitu ya. Nih Umar mengatakan seperti ini, jika aku sholat di sini, maka umat muslim yang lain di suatu masa yang akan datang, mereka akan berkata bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah sholat di sini, sehingga lambat laun gereja ini bisa berubah menjadi masjid. Toleransi Umar bin Khattab sudah dicontohkan langsung. Bayangkan yang terjadi setelahnya apa? Dibangunlah masjid di depan gereja itu, dan masjid itu dinamakan Masjid Umar bin Khattab. Ya Allah, benar ya perkataan Umar ya. Kalau Umar bin Khattab ini sholat dalam gereja, ya hilang gerejanya, rata dengan tanah. Nah, coba kita samakan dengan kejadian saat ini yang terjadi. Ya, ketika ada seorang tokoh agama yang diidolakan, ya, yang menjadi public figure, ya, mendatangi gereja dan berceramah serta memenuhi undangan untuk berorasi atau puisi tentang Allah, Islam, menyamakan Yesus, meskipun tidak secara eksplisit tapi terkandung dalam bahasanya. Ini sudah sangat-sangat jauh ya, tidak patut dicontoh lah ya. Toleransi itu bukan seperti itu ya. Toleransi itu cukup menjaga ketenangan mereka dalam beribadah. Kan bisa ditolak gitu ya, atau bisalah gerejanya undang pendeta-pendeta yang ternama gitu kayak ya, pendeta Gilbert kayak Stephen Tong kayak pendeta Erastus Subandono dan pendeta-pendeta yang lainnya gitu ya, atau Paul Zhang kayak diundang ke situ. Paul Zhang aja sendiri berbicara dalam channelnya, kenapa nggak saya yang diundang gitu ya. Amplopnya tebel katanya ya. Ini Paul Zhang gitu ya, kenapa nggak diundang? Kalau Anies Baswedan itu beda ya, itu pemerintah, gubernur ya, beda kelasnya. Ini kan tokoh agama yang menjauhi hal-hal yang makruh, yang mendekati haram itu pasti ulama, tokoh agama itu pasti menjauhi. Nah, kebayang ada, mohon maaf gitu ya, ada teman-teman kita yang Kristen, pemuda-pemudi Kristen ini atau pendeta lah ya, datang ke masjid terus berbicara tentang Yesus Kristus, Isa Al-Masih alaihissalam, terus berorasi, memberikan puisi. Terus ketika ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Lah, orang udah ada kok di gereja kami seorang ustadz, seorang tokoh agama berorasi juga tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti itu. Yang terjadi apa? Ya, pecah, keles. Toleransi tidak terjaga, terpecah-pecah ini umat. Betul nggak? Atau ya, kejadian yang sama kayak Umar. Ketika orang-orang Islam, mohon maaf nih ya, orang-orang Islam datang ke gereja membawa membawa tampolin atau apa buat qasidahan gitu ya, terus sholawatan di dalam gereja ya, dan ini diperbolehkan katanya untuk menjaga toleransi. Dan bahkan ustadznya berorasi, menggebu-gebu gitu ya, memberikan sebuah puisi. Terus tiba-tiba suatu waktu ada pemuda-pemudi Kristen datang ke masjid membawa gitar, membawa drum ya, membawa piano dan nyanyi di dalam masjid memuji Tuhan Yesus, katanya seperti itu. Terus kira-kira yang terjadi apa? Dan alasan mereka apa? Pasti sama ya, karena ada umat Islam yang sama pernah bersolawatan ya, mengaji di gereja kami, dan kami pun ingin seperti mereka untuk menjaga toleransi umat beragama sehingga kami bisa memuji, memuliakan nama Yesus di dalam masjid. Kepikiran nggak sampai situ sih? Ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita hindari.
Ini jadi pelajaran buat kita sahabat ya. Kita ini rakyat biasa gitu ya. Saya rakyat jelata gitu ya, yang mencoba gitu ya, terus berjuang ya, demi tegaknya agama Islam. Karena hadiah dari Allah yang tidak bisa ditukar dengan apapun ya, tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa ditukar oleh amplop ya, coklat tebal, tidak bisa ditukar dengan amplop putih berisi tulisan rekening bank. Nggak bisa ditukar seperti itu akidah kita ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42, di situ Allah sangat jelas berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walattabisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Ini adalah sebuah kebenaran yang harus diungkapkan kepada publik, bahwa umat muslim itu tidak seperti itu ya, tidak mudah mendatangi beberapa tempat-tempat ibadah orang lain, karena kita menjaga adab, akhlak, toleransi untuk saling menjaga akidah kita masing-masing. Dan ada satu hal lagi sahabat mualaf, ini untuk kita ya, untuk kita pribadi, untuk kita sebagai umat muslim harus benar-benar mengingat akan firman Allah yang satu ini ya. Meskipun semuanya penting, tapi ini satu yang mungkin menjadi patokan kita. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu ya, hingga kamu mengikuti milah mereka atau agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu ya. Semoga ini semua menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita untuk menjaga toleransi antar umat beragama dengan cara tidak mengikuti milah mereka atau peribadatan mereka, dan semoga kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat di yaumil akhir oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ayyi ala irobikuma tukaziban.